Ya. Jadi orang berutang itu bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena selera tinggi. 3, wasiatnya orang meninggal. 1, bayar wasiatnya, tunaikan. 2, bayar utangnya. 3, mandikan. Ketika dimandikan, jangan banyak bicara. Itu kalau ada dimandikan, ada yang mitri. Pelan-pelan lagi kasihan. Masuk mi air di telingana. Pelan-pelan lagi. Male. Masuk mi di hidungna. Kenapa? Ini orang mati ini. Pelan ki, jangan kodong. Jangan balik. Putar kalau perlu. Kasih duduk. Supaya apa? Ini keluar ada yang tersisa. Nanti sudah dikapani baru keluar. Harus mandi ulang. Mandikan. Ketika dimandikan, bukan seharusnya, disunahkan ahli warisnya. Kenapa? Supaya kalau ada cacat di tubuhnya, tidak dicerita di kampung. Kalau dia laki-laki, keluarga laki-laki. Kalau dia perempuan, keluarga perempuan. Dan selama proses pemandian jenazah, semua yang hadir di situ ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah dimandikan, yang keempat, dikafani. Sudah dikafani, yang kelima apa? Disolati. Sudah disolati, yang keenam dikuburkan. Nah, ini perlu. Ketika diantar jenazah. Saya tidak tahu kalau di sini. Itu di Makassar kalau orang antar jenazah, pamalak-malak. Naik di atap mobil. Yang naik motor gondrong. Nah buka ikan rambutnya, nah pakai helm, nah buka baju, nah orang mati, minggir ko, orang mati. Bah, yang naik di atap, orang mati, minggir ko, nah lempar orang helm. Kalau begini caramu antar jenazah, siapa mau doakan keluargamu yang meninggal? Saya selaku pelaku, kalau pergi kak mengajar di Unhas, berapa ambulans yang lewat? Kalau dia baik, saya parkir sedikit mobil, minggir, saya kirimkan Fatihah yang diantar. Kenapa? Simpati. Tapi kalau menjengkelkan, siapa yang mau doakan? Maka sebelum diantar jenazah, bagi keluarga pidato dulu. Terima kasih telah hadir mengantar jenazah. Tolong adik-adik terutama yang naik motor, jangan ganggu pengguna jalan. Biarkan mereka jalan, tidak usah buru-buru karena tiang kuburnya sudah siap. Diantar jenazah, sampailah kita di pemakaman. Bagaimana di pemakaman? Kita lanjutkan setelah minum dulu. Kenapa ketawa? Kira ini haus orang ini ceramah, Bu. Coba bagus ini sendena ada gelasnya. Lagi 1 jam. Ibu bisa 1 jam lagi? Betul? Saya tidak bisa. Ya? Sudah Ibu? Waktu antar, sampailah di pemakaman. Kilangnya Reki bagi-bagi, ya? Dengar baik-baik. Bu, bikin jalan kote. Tuh? Ibu bikin jalan kote. Lalu kita kasih ke Ibu. Terus itu jalan kote, saya tidak makan. Di depan tak Ibu? Kusimpan di kaki, baru kinja-inja. Ibu marah apa enggak? Kenapa? Saya yang bikin. Enggak kau hargai itu jalan koteku. Kalau kau enggak suka, jangan aku makan. Tapi jangan kau injak-injak. Ya toh? Itu jalan kote. Marah yang bikin kalau diinjak. Nah sekarang, dikubur. Ada enggak di dalam kubur? Ada? Dibawa batu nisan. Bawa batu nisan, ada ndak orang di dalam? Siapa yang bikin itu orang? Siapa yang ciptakan itu orang, Bu? Siapa Ibu? Lalu kita injak-injak nisannya. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Allah. Kenapa kau injak itu makhlukku? Nah saya bikin ki. Maka haram hukumnya menginjak batu nisan. Ndak boleh. Ada yang malah pergi ngantar jenazah. Nah injak-injak batu nisannya orang, nah duduki sambil merokok. Itu sama kita duduki api neraka. Jangan. Sampai di pemakaman, disunahkan ibu baca doa.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak tahu bahasa Arab. Semoga keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Insya Allah saya akan menyusul kamu. Kalau ada orang dari pagi sampai sore, sampai malam, tidak pernah gembira, orang gila itu. Biar bagaimana masalahmu, banyak utang, suami suka ngomel, begitu kau lihat ceramahnya ada saat latih, pasti ketawa kok. Berarti tidak menderita sepenuhnya. Tapi kalau masuk di kubur, adakah pilihan kalau kita tidak suka? Hah? Ada. Datang malaikat, matam saya. Keluar viral satu dunia. Bayangkan kalau Mama Aji ada malam ini di sini, tidak ada orang mau datang di rumah. Kalau menderita di kubur, Bu, tidak boleh maki balik. Dia bilang malaikat, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Tapi ternyata kata Nabi, masih ada 3 amal yang bisa menolongmu. Ini Mama Aji sama Bapak Haji kah? Masih ada 3 amalnya yang bisa mengalir. Meskipun sudah jadi tulang belulang, masih mengalir amal-amalnya. Apa itu Ustaz? 1, anak yang soleh dan soleha. Pak Amir, Pak Topan dan saudara-saudaranya. Itu kalau kisayangnya anak bapak tak ibu tak yang sudah meninggal, jadi anak soleh dan soleha. Gimana caranya? Jadilah anak yang bermartabat. Coba lihat ini, anak yang soleh dan soleha. Pak Amir, Pak Topan. Nabi kingang masjid orang tuana. Ada masjid di Makassar cantik. Tidak ada bisa lihat perumahan yang punya masjid cantik seperti itu dibangun. Siapa dapat pahalanya? Orang tuanya. Bu, Pak, biar anggota DPR anak tak, kalau tidak pernah sholat, tidak pernah bersedekah, tidak ada gunanya buat orang yang sudah meninggal. Sedekah. Ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau bayangkan kalau mau bikin dosa, bayangkan, bapakku nanti disiksa. Berhenti. Jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, Bu, bisakah jadi dokter anak tak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak bisa. Bisakah anak tak sarjana tidak pernah kuliah? Bisa, ijazah palsu. Ayo. Kita yang bilang dah. Ibu-ibu, bisa enggak jadi anggota DPR anak tak pernah macale?